kemudian umat Islam dikatakan menyembah ilah lain, sadap, diam. Tuhan alam semesta datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebelumnya terlebih dahulu datang kepada Bani Israel. Al-Quran surah Al-Ma'idah yang menjelaskan itu. Ketika kemudian pencipta langit dan bumi datang kepada Bani Israel, terlebih dahulu Tuhan pencipta alam semesta menyatakan, dulu aku memilih Bani Israel. Aku pilih mereka, aku jadikan mereka sebagai kaum. Aku mengatakan kepada mereka, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Tapi setelah mereka melanggar semua janjinya, maka aku utus penolong lain yang datang kemudian untuk mengajak mereka kembali menyembah kepada aku setelah mereka meninggalkan aku. Walaqad azallahu mitsaqa Bani Israel. Dulu aku memilih Bani Israel. Aku ini Allah, aku ini Tuhan, telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Aku mengangkat derajat mereka. Aku pilih di antara mereka 12 suku. Lalu aku berkata kepada mereka, inni ma'akum. Ini Tuhanku pernah berfirman kepada Bani Israel. Theos, sembahan Roma yang cikal bakalnya turun ke bumi mati di atas salib, itu tidak pernah berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Theos tetaplah Theos. Dia adalah dewa Horus yang kemudian diciplak masuk ke tanah Roma dengan predikat Hercules atau Zeus. Nanti Zeus ini dibungkus dengan bapak, dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, sehingga Kristen menganggap bahwa yang mereka sembah itu Tuhannya Abraham, padahal mereka sembah itu adalah dewa Zeus yang dibungkus dengan terjemahan kitabnya Yahudi agar dianggap bahwa mereka menyembah Tuhannya Abraham. Bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kepada Nabi Muhammad, lebih dulu datang kepada nabi-nabi. Makanya umat Islam itu beriman kepada nabi-nabi, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Tuhan yang dulu pernah mengutus ajaran kepada Yahudi, kepada Nasrani, kepada Musa, kepada Nabi Isa, kepada kaum Israel. Setelah mereka datang membawa ajaran kepada kaumnya, mereka mengingkari janji-janji Allah kepada mereka. Apa yang terjadi? Mereka dilaknat. Isa kemudian diutus, mereka kemudian lantik menjadi Tuhan. Dan mereka ganti kemudian namanya dari Iso menjadi Yesus, karena ingin dijual kepada penyembah-penyembah Zeus. Ketika kemudian Nabi Muhammad diutus di abad ke-7, Tuhan mengatakan kepada Bani Israel yang pernah menyatakan diri kepada Bani Israel dengan membawa Nabi Musa dan Isa dan dengan Torah dan Injil. Apa kata Tuhan? Wahai Nabiku Muhammad, sampaikan kepada kaum terdahulu yang pernah aku berfirman kepadanya, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Katakan kepada kaumnya Nabi Musa yang dulu aku pilih, bahwa kamu telah datang membawa, menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Engkau datang kepada mereka sebagai cahaya wahai Nabiku Muhammad, dan sebagai pembawa penjelasan kepada mereka, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Sampaikan kepada mereka wahai Nabiku Muhammad, kalau mereka mengikutimu, kalau mereka percaya kitabmu, maka aku akan memberi petunjuk kepada dia menuju kepada keridaanku, kepada jalan keselamatan. Jadi saudara, ketika Anda membawa kitabnya Nabi Musa, jangan menyembah kepada ilah-ilah, menyembah kepada ilah-ilah atau Allah-Allah di dalam kitab yang Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan mengambil kata Allah dalam Al-Quran. Dalam kitab Keluaran itu jelas dikatakan bahwa dua raja-raja juga jangan menyembah ilah-ilah yang lain. Ilah-ilah yang dimaksud bukan Allah, karena ilah yang disembah oleh Bani Israel itu adalah Allah. Ilah yang dimaksud itu adalah Zeus, Theos, Hercules, Attis, Molok, siapa lagi? Horus, apa lagi? Krishna, apa lagi? Yesus. Itu ilah-ilah lain yang dimaksud. Pahami itu. Karena yang berfirman kepada Nabi Musa
itu adalah hakikat yang sama yang berfirman kepada Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya kepada saudara, ketika orang Romawi belum mengenal Yesus, siapa sembahan dia? Ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub atau bukan? Nih tak kasih ya, tak kasih bocoran. Sebelum kemudian Tuhannya Abraham menyatakan diri kepada Nabi Muhammad, orang Arab itu menyembah kepada batu, menyembah kepada patung-patung. Tidak menyembah kemudian kepada Tuhannya Romawi dan Yunani. Ketika kemudian orang-orang Romawi datang kepada Bani Israel nabi-nabi, orang Roma menyembah kepada Theos. Orang Arab menyembah kepada Baal, menyembah kepada Al-Lata dan seterusnya. Ketika turun perintah kepada Bani Israel, tidak pernah turun perintah kepada orang Romawi. Sehingga tidak ada nabi yang diutus kepada orang Roma. Lalu bagaimana caranya melegalkan ajaran nyembah kepada Theos, nyembah kepada Zeus? Mereka mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Mereka mengambil karangan-karangan, catatan-catatan pewarta yang tidak jelas. Mereka gabungkan menjadi satu. Lalu mereka menyembah kepada Theosnya dengan menggunakan dua kitab. Suratnya Paulus, lengkap dan kitab kanonik, dan terjemahan kitabnya Yahudi. Dilantiklah kemudian Theos menjadi Tuhan dengan berbungkus kitabnya Yahudi, sehingga Theos ke Yahudi-Yahudian. Bagaimana dengan Islam? Ketika kemudian nabi-nabi datang kepada Bani Israel, Arab jahiliyah, menyembah berhala-berhala. Lalu umat Islam tidak mengambil kitabnya Yahudi terjemahannya. Tidak ada kemudian karangan-karangan orang-orang, penulis-penulis yang menyaksikan keadaannya Isa alaihissalam. Lalu kemudian digabung, lalu mendirikan agama menyembah kepada ilah Abraham, ilah Yakub, yang disebut dengan Elohim atau Eloah atau Yahweh atau apapun itu. Tidak ada. Jadi Al-Quran umat Islam tidak mensifati sifat seperti kitabnya orang Kristen. Hanya mengambil kitabnya Yahudi dan mengambil tulisan-tulisan wartawan, lalu kemudian bikin konsili, melantik Zeus, Yesus menjadi Tuhan, dan meninggalkan kemudian dewa-dewa mereka, tetapi tidak meninggalkan atribut-atribut keromawian. Natalan masih dipakai, pohon Natal masih dipakai, Sinterklas masih dipakai, Tuhan turun, dewa turun ke bumi masih dipakai, Tuhan menebus dosa dengan cara dibunuh masih dipakai, memperingati bangkitnya Tuhan, matinya Tuhan masih dipakai. Semua atribut pagan Roma Yunani masih dipakai, dibungkus dengan terjemahan kitab agama lain supaya dianggap sebuah kebenaran. Kalau Islam enggak. Al-Quran diwahyukan dari Tuhan yang mewahyukan Torah dan Injil. Nabi Muhammad utusan, tidak mengambil terjemahan kitabnya agama lain lalu menyampulkan dengan kitab karangannya sendiri. Tidak. Nabi Muhammad tidak ada sama sekali melakukan penyelidikan, menerjemahkan kitab tanaknya orang Yahudi lalu menempelkan di Al-Quran. Tidak. Cuma saya mau bilang, tapi semata-mata yang ada dalam Islam adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang pernah berkarya kepada Bani Israel, Bani Ishak berkarya kepada Bani Ismail. Jadi jelas Islam berasal dari keturunan Ismail, Yahudi berasal dari keturunan Isa, Kristen berasal dari keturunan Zeus. Allah Israel itu bernama Yahweh, bukan Rab negeri Mekah. Beda ya Allahnya. Bukan bernama Theos. Enggak bernama Theos. Enggak bernama Theos ya. Karena kalian itu berasal dari Theos yang dibungkus dengan terjemahan kitabnya Yahudi. Itu fakta.
kalian itu penyembah Theos. Supaya Theos itu dianggap Elohim, kalian pakai terjemahan kitabnya Yahudi. Yang spesial hanya untuk Yahudi, kalian pakai untuk membungkus Theos. Makanya original teks kitab kalian itu bukan Elohim, tapi Theos. Saudara-saudara harus memahami 3 hal. Yang pertama, nama Allah. Nama Allah itu masih dirahasiakan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Apa alasannya? Kalau Allah dipaparkan namanya sebelum sempurna ajaran Islam itu, akan ada banyak penyelewengan atas nama Allah. Nama Allah akan dipakaikan sembarangan untuk mengelabui ajaran setelahnya. Yang kedua, nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad, itu masih dirahasiakan sebelum diberikan kepada anak dari Siti Aminah. Kalau sudah ada dari awal, nama Nabi Muhammad sudah dituliskan secara jelas, maka akan banyak yang memakai nama Nabi Muhammad dan melahirkan ajaran-ajaran palsu. Di kitab terdahulu hanya terdapat akar kata dari nama beliau, yaitu Ahmad. Hanya berupa sindiran terhadap Nabi Muhammad atas nama beliau. Yang ketiga, ajaran Islam. Islam itu tidak disebut terlebih dahulu, kecuali Shalom, Salam. Kenapa? Karena andai saja nama Islam dari awal sudah disampaikan, maka akan banyak ajaran yang mengatasnamakan Islam dengan ajaran palsu di dalamnya. Makanya pada hari ini telah aku sempurnakan. Baru Tuhan sebutkan namanya Allah. Hari ini telah aku sempurnakan. Barulah disebut nama penyempurna itu adalah Nabi Muhammad. Hari ini telah aku sempurnakan. Barulah disempurnakan ajaran keselamatan itu bernama Islam. Jadi 3 pondasi ini dari zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa tidak dijelaskan secara langsung, tetapi hanya samar-samar dinubuatkan, diramalkan akan datangnya Nabi Muhammad, diramalkan, dinubuatkan akan datangnya Islam, diramalkan dan dinubuatkan atas akan datangnya Allah menyatakan diri kepada alam semesta. Allah sebelumnya hanya menyatakan dirinya El Shaddai, El Eroi, Yod He Vav He, Hasem dan seterusnya. Tapi dia belum menyatakan dirinya sebagai Allah. Makanya dikatakan dalam kitab Yahudi, aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku, aku belum menyatakan kepadanya. Begitu saudaraku. Andai saja Islam sudah disebutkan, agama Islam, maka banyak ajaran-ajaran pagan yang akan menggunakan nama Islam. Andai saja Nabi Muhammad sudah diperkenalkan lebih jelas terlebih dahulu, maka akan banyak kemudian penyesat-penyesat mengaku Nabi Muhammad. Sebagaimana nama Yesus, nama Isa dipalsukan di mana-mana. Andai saja kemudian nama Tuhan sudah dinyatakan Allah, maka akan banyak kemudian penyembah-penyembah berhala dengan memakai nama Allah. Begitu disempurnakan segala sesuatunya terkait dengan hubungan kepada Allah dan hubungan kepada makhluk, barulah ketiga hal ini disempurnakan kemudian. Jadi kalau Anda mengatakan ilah yang dimaksud itu Theos, bukan Allah. Sembahanmu itu bung yang dibungkus. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 6. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, turun ke bumi, mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati, bahkan sampai taat mati di atas tiang salib. Itu Theos bung. Itu Theos. Kalau Yod Hape Hasem Allah Eloah El, itu tidak. Itu tidak. Karena kenapa? Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Theos menjadi manusia dan menjadi anak manusia. Jadi jangan kamu kira pelajaran Bang Suma itu nggak sampai ke situ. Sampai. Jadi Theos ini itu kalau kursi mengalami direparasi kursinya, daur ulang. Theos didaur ulang penampilannya,
dengan cara menggunakan pakaian terjemahan kitabnya Yahudi. Zeus disempurnakan kemudian penampakannya dengan daur ulang, dengan menggunakan nama seorang nabi yang datang di tengah Bani Israel, Iso, yang kemudian diambil dalam bahasa Yunani Isos. Itu jadi agama saudara adalah agama daur ulang dari agama nenek moyang Romawi, supaya bisa dijadikan sebagai jembatan untuk mengkristenkan orang seluruh dunia. Maka dipakailah terjemahan agama Yahudi yang adalah firman pencipta langit dan bumi dalam bentuk Septuaginta. Jadi jangan Anda jualan, wah Tuhan kami adalah Tuhannya Yahudi. No, bullshit. Anda tidak belajar berarti. Ajaran Romawi kuno ketika Katolik menjadi resmi agama kerajaan, hilang seketika. Patung-patung Zeus dihancurkan, dirubah menjadi patungnya Yesus. Mereka punya dewa, tapi mereka tidak punya kitab suci. Akhirnya kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta diambilnya, lalu direvisi, dievaluasi, dikoreksi, evolusi, terjadi terjadi pembentukan demi pembentukan untuk dibentuk berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang Romawi. Itu fakta. Makanya hari ini perjanjian lama kau dudukkan dengan kitabnya Yahudi sekarang ini, itu laksana langit dan bumi. Kenapa? Cakupan rasa yang muncul di perjanjian lama itu disearahkan dengan cakupan rasa ajaran nenek moyang Romawi kuno. Makanya endingnya jadi manusia. Tuhan jadi manusia. Tuhan turun ke bumi untuk nebus dosa. Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi manusia. Kenapa bisa kayak gitu? Orang Yahudi mencibir, bahkan meludahi kalian. Karena kalian cuman membungkus diri seibarat seorang satpam. Tidak pernah pendidikan dasar. Tidak pernah pendidikan gada pratama. Tapi kemudian menggunakan seragam satpam hanya dengan modal sumpritan. Anda tampil seperti security, penjaga keamanan. Tapi ternyata Anda belum pendidikan. Anda itu satpam gadungan. Cuman tampilannya doang. Wah, Alkitab. Wah, Tuhannya Allah. Wah, utusannya Rasul. Roh Elohim. Tapi ternyata isinya dalamnya penyembahan terhadap Zeus yang kalian bungkus turun menjadi manusia. Makanya orang Yahudi tidak mau beribadah di gereja. Kenapa? Karena di situ mereka tahu ternyata yang mereka bungkus dengan sebutan Elohim Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, ternyata itu cuman simbol-simbol aja untuk membungkus Theos. Theos hilang, Pak, hilang. Seketika muncul Katolik sebagai agama, Theos hilang. Tak ada lagi penyembah Theos. Theos dia berubah menjadi Bapa yang di surga. Bapa yang di surga. Maksudnya Bapa yang di surga yang mana? Yang datang kepada Abraham. Itu kitabnya Yahudi hanya untuk Bani Israel. Kalian ambil secara tidak sah untuk membungkus Theos. Makanya Yesus berpesan selalu kepada siapa? Bani Israel, bukan kepada Yahudi, bukan kepada Romawi. Dia berpesan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Kau sampaikan kepada siapa? Kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Saya kira begitu saudara-saudara. Jadi tolong kalau bertanya ilah-ilah lain, jangan kau anggap ilah yang disembah umat Islam. Ilah yang dimaksud di situ ilahnya orang Kristen yang membungkus diri menjadi Elohim padahal Theos. Itu ya. Paham sampai situ? Silakan, saya ibadah dulu teman-teman. Oke, baik Bang Suma. Ya, apa yang disampaikan Abang Suma, ya kita sama-sama menyimak gitu kawan-kawan. Ya. Jadi ya Abang Suma tadi mengatakan bahwa segala sesuatu itu ya
begini dan begitu, tapi ya itulah keyakinan abang. Tapi kalau menurut di dalam kitab-kitab yang diturunkan terdahulu itu, ya pencipta langit dan bumi itulah orang Israel. Ya, dan kalau abang Suma tadi panjang lebar gitu, ya, yang dijanjikan Yahweh itu ilah Israel itu siapa? Makanya di situ harus kita berpatokan ke situ. Ya, gitu teman-teman ya. Karena kita berbicara panjang lebar juga, ya harus kita berpatokan ya. Ilah itu ilah Israel yang benar, yang menciptakan bumi dan langit itu. Dia menjanjikan itu siapa? Ya, dia menjanjikan juru selamat itu supaya umat manusia di seluruh muka bumi ini selamat itu siapa? Makanya kita harus berpatokan kepada itu. Karena saya pelajari seluruh kitab-kitab orang Yahudi, ya, perjanjian lama tidak ada Yahweh atau Elohim itu dia menjanjikan yang lain-lain ya. Yang dia menjanjikan itu adalah juru selamat itu untuk menyelamatkan manusia. Maka di situ kita harus berpikir di situ kawan-kawan. Ya, gitu. Kalau dia menjanjikan di luar juru selamat itu, ya pasti saya juga masih berpikir-pikir ya. Tetapi dia tidak menjanjikan yang lain. Cuma dia menjanjikan juru selamat itu. Makanya kalau kita pelajari kitab-kitab orang Yahudi, ya, sebelum dunia diciptakan atau kita belajar sejarah Yahudi, sebelum dunia diciptakan sudah ada gunung-gunung, ya, sudah ada lembah-lembah gitu. Oke, saya tanggapi sekali lagi boleh? Sebentar Oke aja. bang, lanjut bang. Ya, saya cuma begitu aja bang. Oke, jadi gini saudaraku. Ketika dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, lihat itu hambaku yang kupegang oleh orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nabi Musa cuma bangsa Israel, Yesus hanya untuk bangsa Israel. Siapa hamba Tuhan yang dimaksud yang menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa? Itu dulu PR. Kemudian kita lihat di dalam Ulangan 33 apa yang dituangkan di sana. Lihatlah, inilah berkat yang kuberikan kepada Musa, abdi Tuhan, hamba Tuhan, kepada orang Israel sebelum ia mati. Jadi Nabi Musa itu diberikan kemudian berkat untuk orang Israel. Nabi Musa diberikan untuk orang Israel. Nomor 2-nya coba Anda baca. Berkatalah dia, Musa, Tuhan datang dari Sinai. Tuhan datang dari Sinai ini maksudnya dari mana? Dari Mesir. Melalui Musa alaihi salam. Hingga sampai kepada Zair, yaitu Yesus alaihi salam. Lalu terakhir kemana? Setelah Nabi Musa, lanjut ke Zair, Yesus. Lalu kemana? Nampak bersinar dari pegunungan Paran. Siapa itu? Siapa dari pegunungan Paran? Setelah dari Musa, kemudian pindah ke Zair, Yesus, Isa. Selanjutnya nampak bersinar dari pegunungan Paran. Apa tanda-tanda yang nampak di pegunungan Paran? Dia membawa pasukan 10.000 orang bersunat, di mana di tangan kanannya nampak kepada manusia alam semesta api yang menyala-nyala. Itu siapa? Saya ulang lagi. Inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel. Kepada orang Israel. Selesai. Bukan kepada orang Kristen Yahudi. Romawi, bukan. Hukum Taurat hanya untuk Israel. Berkat yang diberikan Musa oleh Allah kepada Bani Israel. Lalu berkatalah Musa, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Zair. Yesus, Sion. Ia nampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang bersunat. Orang kudus, orang suci, bukan tamek, orang najis. Di sebelah kanannya nampak kepada manusia api yang menyala.
Di sebelah kanannya itu maksudnya api yang menyala adalah hukum-hukum yang membakar seluruh hukum jahiliyah yang ada di depannya. Siapa yang punya sejarah membawa 10.000 pasukan manusia-manusia suci lengkap dengan wudhu, mereka bertayamum, mereka berwudhu, mereka kemudian mandi tahir, mereka mensucikan diri, mereka mandi junub, membawa 10.000 pasukan di mana dia berjalan dengan hukum menyala-nyala di tangannya. Nabi Musa kagak, Nabi Isa Yesus kagak, Paulus enggak masuk hitungan dia, karena dia bukan dari Gunung Paran. Siapa? Hezekia kagak, Gideon kagak. Siapa? Satu-satunya yang pernah membawa pasukan dalam sejarah disebut Fathul Mekah, melumpuhkan kota Mekah dari Madinah, membawa 10.000 pasukan dari Gurun Paran, membawa hukum Islam. Kenapa dikatakan tangan kanannya bawa api yang menyala-nyala? Karena sampai hari ini api itu tidak pernah padam. Yesus gimana? Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu Musa. Tiba-tiba bikin ilah baru berupa sapi. Kemudian Yesus, aku hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Mati padam. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ahad, padam. Begitu Yesus terangkat ke langit, padam, redup. Yang disembah 3 pribadi, Zeus, Hercules, dan Attis. Habis. Sedangkan yang datang dari Gurun Paran, mereka melihat api, nampak pada mereka api yang menyala-nyala di sebelah kanannya. Siapa ini? Mau tahu jawabannya? Lihat di Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi, bukan tidak terjadi, akan terjadi. Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Diusir dia, dihancurkan, diremukkan. Itu fakta real. Terakhir sebelum saya pamit ibadah, dalam kitab saudara Lukas 1:33, Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, bukan terhadap keturunan Roma. Camkan itu. Akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mana kerajaan Yesus sekarang? Mana kerajaan Yesus? Tidak berkesudahan katanya. Mana? Harus ada tongkat estafet pelanjutnya. Karena itu adalah kerajaan kekal. Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Mana kerajaan Yesus sekarang? Ada? Sudah tak ada. Kok tidak ada? Ada, Bung. Mana buktinya ada? Lihat di dalam Matius 21 nomor 43. Karena itu aku Yesus berkata kepada kalian, wahai Bani Israel, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan Yesus tidak akan berkesudahan, namun kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Yishmael, Arab, dengan tonggak tahta kerajaan Islam. Sampai hari ini. Itu fakta, itu real, yang tidak bisa kemudian saudara Kristen sedunia bantah. Kerajaan Yesus tidak akan pernah padam. Kerajaan itu diberikan kepada Bani Israel. Sayangnya si raja mengatakan dengan sangat jelas, kerajaan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Tugasku sebagai raja kalian ternyata tidak cocok, karena kalian menolak aku, maka kerajaan Tuhan diberikan kepada dia yang lebih cocok untuk melanjutkan tongkat kerajaan. Ada sih kerajaan juga di sebelah sana, ada.
tapi kerajaan iblis menyembah kepada penguasa gelap yang Yesus nubuatkan agar waspada, jangan percaya dan jangan mengikuti. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya sholat asar dulu, silakan dilanjutkan teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, baik Bang Suma ya. Tadi Abang Suma mengatakan bahwa ya Yesus itu atau keselamatan itu memang ya saya akui ya benar ya. Dia itu harus nyampe ke ujung bumi ya dan kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi melalui apa dulu ya? Ya kalau bukan melalui juru selamat itu. Abang Suma tadi udah benar ya. Dia sendiri mengatakan bahwa keselamatan itu harus nyampe ke bangsa-bangsa lain ya. Dia nyampe ke bangsa lain itu melalui apa? Kan gitu. Kita di dunia ini bangsa-bangsa lain itu ya, kita harus tahu bahwa Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak mengikat aturan dengan kita. Kalau kamu bilang mengikat aturan dengan kamu tunjukkan datanya ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu dia mengikat aturan dengan Israel saja, dengan hukum Taurat itu ya. Makanya kalau kita berbicara Allah Israel ya, kita diikat dengan aturan apa? Dengan hukum apa? Israel diikat dengan hukum Taurat itu. Kalau kita tidak ya, makanya di luar bangsa Israel itu dia diutus itu juru selamat itu supaya keselamatan itu sampai ke bangsa-bangsa lain ya. Jadi kalau di luar juru selamat itu bagaimana mungkin kita selamat ya? Gitu sebenarnya Bang Suma tadi udah tadi mengatakan bahwa memang saya akui ya bahwa keselamatan itu harus sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, karena bangsa-bangsa lain itu tidak mengenal Allah ya. Karena Allah yang benar itu dia mengikat hanya dengan ikatan kepada bangsa Israel dengan hukum Taurat itu, bukan kepada bangsa Indonesia, bukan kepada bangsa lain ya. Makanya bangsa lain itu harus mengenal Allah yang benar itu melalui juru selamat itu ya. Jadi tidak pernah Allah Israel itu menjanjikan juru selamat yang lain ya, atau nabi-nabi yang lain ya. Gitu kawan-kawan, kita harus paham di situ. Kita tidak terikat dengan Allah. Bang Aldi, boleh Anda membantah Bang Suma tentunya dengan mengedepankan referensi Bang. Kalau Anda membantah narasi-narasi dari Bang Suma dengan berdasarkan referensi yang ada dalam Al-Quran dan Bible, sementara Anda datang membawa narasi liar untuk membantahnya, kan tidak masuk akal Bang Angli. Ayolah coba Anda membantah Bang Suma dengan narasi berdasarkan referensi. Karena penonton-penonton yang ada di sini saya rasa ya, mereka sudah memahami mana referensi, mana bukan referensi. Nah, kalau kita masuk ke dalam Bible, iya, pengajaran-pengajaran Yesus itu hanya sampai kepada bangsa Israel. Dalam Matius 15:24, aku hanya diutus kepada bangsa Israel. Kalian dari bangsa mana? Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, Yesus tidak menubuatkan kepada bangsa Arab. Justru dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihi wassalam ya, pernah menubuatkan dalam surah As-Saff ayat 6-7, wa id qala Isa bin Maryam, dan berkata Isa bin Maryam, ini Rasulullah ilaikum, aku ini adalah nabi dan rasul diutus kepada kalian bangsa Israel. Ya, wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan setelahku akan ada nabi dan rasul yang diutus kepada kalian semuanya. Siapa mereka? Min ba'di ismuhu Ahmad, yaitu Ahmad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tadi yang diterangkan oleh ya Bang Zuma. Kemudian cahaya api yang diterangkan Bang Zuma tidak akan pernah padam. Diterangkan juga dalam lanjutan ayat ini, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sesungguhnya cahaya Allah itu akan tetap disempurnakan, seperti apa yang dijelaskan Bang Zuma tadi. Tidak akan pernah padam sampai menjelang hari kiamat. Cahaya itu akan diteruskan oleh siapa? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun, akan dilanjutkan oleh para ulama, dilanjutkan oleh para dai, dan dilanjutkan oleh para apologet Islam untuk menyampaikan kebenaran itu, bahwasanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, sebagaimana apa yang disampaikan oleh ya Yesus kepada bangsa Israel. Hukum yang terutama adalah dengar lewat Israel, Tuhan itu satu. Begitu. Jawab. Ayo, silakan pakai data membantah Bang Suma, silakan. Ya. Sekarang tunjukkan. Oke Bang ya. Apa ada ayatnya data, Bang, ya. bahwa ini siapa ini? Allah Di bawah Israel ini siapa yang membantah itu?
Ini Evita atau Bang Aldi? Bang Handi, Bang Handi monitor. Bang Handi. Data semua ya di sini biar kita tahu. Ini yang di bawah ini diam dulu. Saya kan belum pernah. Bisakah Ya silakan Anda bantah dulu. Silakan Anda bantah dulu narasi-narasi yang Bang Suma tadi terangkan. Kemudian saya sambung dengan menggunakan data pula menjelaskannya. Jangan kalian bantah data dengan asumsi, kan tidak masuk akal. Silakan. Allah yang disembah Musa, Allah Israel pernah tidak perintah bersujud ke arah Mekah? Coba ada ayatnya di Alkitab. Tanya siapa ini Evita? Kepada siapa saja, termasuk Felix. Kamu langsung bertanya, disuruh menanggapi narasi Bang Suma kok langsung bertanya, bagaimana ini? Kamu nyimak aja dulu, nyimak Jadi aja kamu dulu mau deh. ditanya atau Bang Zuma, terserah. Iya. Bang Zuma lagi ibadah. Biar Kirain kamu kau saja mau deh. tanggapi. Kirain kau mau tanggapi. Ternyata langsung bertanya. Kamu diam dulu, diam dulu. Saya tidak Diam banyak dulu. waktu, saya sudah banyak ketik di bawah. Saya hanya ingin Diam pernyataan dulu. dari atas. Dari Diam yang dulu, ada ya. di atas ini. Oke, pernah nggak ada perintah untuk beribadah menuju kepada Ka'bah gitu? Dalam Alkitab ada tidak ayatnya? Dalam Alkitab, Al-Quran Allah atau yang Bible? disembah Musa itu ada nggak perintah dalam Alkitab? Kamu minta data dari Alkitab, kau mampu nggak membedakan Alkitab dengan kitab apa yang kamu? Nah, tidak ada dalam Alkitab itu. Waduh. Berarti Allah itu tidak sama dengan Allah Israel yang bernama YHWH. Oke, Bang Aldi, silakan lanjut Bang Aldi. Silakan bantah narasi dari Bang Suma tadi, Bang Aldi. Ada yang minta sabar. Satu Iya, sesi silakan yang lanjut minta. Bang Suma. Ini pertanyaan saudara, ada nggak di dalam kitabnya Yahudi bahwasanya Tuhan nanti akan memilih Mekah sebagai tempat ibadah? Tak kasih data minimal berapa ya? Tak kasih data minimal 5. Tak kasih data. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan begini. Yesaya 60 nomor 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan menyan, serta memberitakan perbuatan mahsyur Tuhan. Pertama. Yang kedua, Yesaya 60 nomor 7. Segala kambing domba Kedar. Kedar ini adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Segala kambing domba keturunan Ismail akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot, anak pertamanya Ismail, akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan ke mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan Baitullah, keagunganku. Jadi keturunan Ismail, anak pertama Nebayot, anak kedua Kedar, itu akan menghimpun kurban-kurbannya ke bait sucinya Allah. Kemana keturunan Ismail berkurban? Ke Vatikan? Atau kemana? Tapi itu Tunggu, sabar. ditujukan. Sabar. Ditujukan kepada Allah siapa? Allah dalam Alkitab. Sabar. Bukan Allah di kitab lain. Nah, sekarang mana keturunan? Mana keturunan Ismail yang melakukan kurban di bait suci? Mana? Mereka menyembah kepada siapa? Saudara, Anda baca Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, sembahanmu, sembahan anak-anakmu, sembahan keturunanmu, turun-temurun. Itulah perjanjian kekalku denganmu. Aku akan menjadi sembahanmu dan sembahan anak-anakmu dan keturunanmu turun-temurun. Itulah perjanjian kekal yang tidak bisa berubah. Anak-anakmu, wahai Abraham, akan menuhankan aku. Itulah perjanjian kekalku.
Ente sopo mau merubah perjanjian kekal Tuhan? Satu. Selanjutnya, Yesaya 60 nomor 15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan yang kekal. Menjadi kegirangan, kegembiraan, kebahagiaan turun-temurun. 1000, 2000, 1400 sejak Nabi Muhammad menemukan kota tersebut sampai sekarang secara turun-temurun dibanggakan, diagungkan, disemarakkan. Selanjutnya, Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, agar supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu. Sedangkan seluruh raja-raja di dunia ikut digiring sebagai tawanan untukmu. Itu terjadi di mana? Haji umroh. Yesaya 60 nomor 17. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberitakan damai, sejahtera, shalom, Islam, dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Islam melindungi dan mengatur hidup mulai dari tidur sampai terbangun, tidur, bangun, tidur kembali. Lanjut. Yesaya 62 nomor 12. Orang-orang akan menyebutkan mereka bangsa yang suci. Orang yang najis tidak boleh masuk ke sono. Bangsa kudus, bangsa suci, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Di mana itu? Di situ ada bilang Sabar. orang tebusan Tuhan. Kalau Ya. orang tebusan Tuhan itu berarti Yesus. Orang yang Yesus tebus. Salah. Sedang Salah ente. dalam Quran Salah. tidak ada tebusan Salah. itu, tidak ada. Salah. Berarti salah ente. Salah kamu, Dek. bukan. Salah kamu, Dek. Salah. Orang yang Bukan ditebus, dengar. yang mengimani Quran Dengar, di Dek, sini, dengar. Tuhan. Dengarkan, Dek. Dengarkan, Dek. Ilmumu itu cuman kresek gereja. Dengar. Al-Quranul Iya. Karim. Sabar, Orang yang Tuhan tebus, sabar, kamu Dek. sendiri. Dek, sabar, Dek. Kamu jangan nafsuan kalau mendengarkan kata tebusan. Jangan nafsuan kau. Penyembah dewa Molok jangan nafsuan. Al-Quran menarasikan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyaskuru smallah ala ma razakum ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Bagi setiap umat telah aku syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan sampaikanlah wahai Nabiku Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ingat, Imamat 1 nomor 2. Yang disebut orang yang ditebus adalah orang-orang yang mengorbankan hewan, bukan mengorbankan manusia. Ingat itu, ya. Orang-orang ditebus dari hewan kurban. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Imamat 1 nomor 2. Kata Yesus dalam Matius 8 nomor 4. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam dan persembahkanlah persembahan kurban hewan yang diperintahkan Musa kepadamu. Sweet. Jangan kebawa dewa Molok di sini, Dek. Korban manusia. Oh, itu dewa Molok. Ulangan Imamat 18:21. Aku Tuhan akan menghancurkan semua orang-orang yang persembahkan anak manusia kepada dewa Molok, dan aku akan mempermalukan dia di dunia dan juga di akhirat. Lanjut. Kemudian dikatakan dalam Yesaya 60:18.
Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu tembok shalom, salam, Islam, dan pintu-pintu surga sebagai pujian. Pujian Nabi Muhammad, 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 Muhammad Nabiku, pujian Nabiku. Tidak akan ada lagi kengerian perbuatan kekerasan di negerimu. Bukan di tempat Israel Palestina dong. Karena di sana setiap hari kekerasan. Jadi dek, kalau mau belajar itu dek belajar yang serius. Jangan kau melakukan pertanyaan yang tidak akan pernah membuat kau selamat dari ajaranmu. Yesaya, terakhir, saya kasih bonus. Yesaya 35 nomor 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan. Nah ini kata kuncinya. Di situ akan ada jalan raya, di mana jalan raya itu disebutkan sebagai jalan suci. Kota haram. Tidak boleh orang yang tidak suci ke sana. Harus orang suci. Maka jalannya disebut jalan suci. Orang yang tidak tahir, orang yang tidak bersunat, tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir, orang-orang yang tidak mandi junub, tidak akan menggembara di atasnya. Tunjukkan itu di mana, dek? Di mana orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke situ, dek? Dan di mana kemudian orang-orang yang tidak mandi junub tidak boleh masuk ke situ, dek? Itu hanya ada di kota Mekah Al-Mukarram. Sekira demikian, saya sudah ibadah, sudah mau ibadah. Terima kasih, mohon maaf saya telah memotong. Dinda lanjutkan. Semangat terus. Ya mantap. Oke, Bang Felix, saya tunjukkan data tadi ya. Ntar dulu Aldi, ntar dulu. Lu bantala itu pakai data. Kenapa kamu, ya Kristen ini, mempersembahkan manusia sebagai tumbal di tiang salib? Itu ajaran dari mana itu? Silakan. Ya, saya tunjukkan data yang dulu tadi dibilang itu, ya. Karena kita berbicara di sini harus. Kamu ngerti gak sih bahasa Indonesia, Aldi? Tadi kan datanya udah dijelaskan. Aku mau tunjukkan data yang tadi mau bantai Ya, argumen data. tadi ya. Kan perintah itu yang dilaksanakan para nabi itu adalah kurban hewan. Kenapa Anda tumbal manusia? Coba datanya di mana? Ajaran dari siapa? Silakan. Oke, baik ya. Nah, makanya di sini aku tunjukkan datanya ya, tentang tadi Abang Jumat bernarasi ya. Karena